Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekaman ini merupakan sesi mata kuliah administrasi pembangunan pada pertemuan ke-11 ya. Jadi saya mengambil tema pembangunan di akar rumput ya, development in the street, division soft power to street level bureaucrats. Jadi mata kuliah ini akan fokus dalam membahas kira-kira mengapa kita harus memiliki sebuah pemahaman yang komprehensif terkait bagaimana street level bureaucrats kita bekerja atau para public servants, para ASN yang bekerja di level akar rumput ya. Nanti kita akan bahas juga apa itu street level bureaucrats. Sebelumnya juga saya mohon maaf untuk keterlambatan mata kuliah ini. Semoga tidak mempengaruhi kualitas pembelajaran juga ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Jadi kenapa kok kita harus memiliki pemahaman komprehensif soal street level bureaucrats dan kenapa walaupun berbeda dengan policy makers atau top level management bureaucrats, street level bureaucrats memiliki peran yang sangat penting sekali untuk berjalannya pembangunan. Ya, karena nanti kita akan bahas ya. Dan di sini saya juga ingin membawa sebuah latar belakang ya. Kenapa kok kita harus memiliki pemahaman terkait street level bureaucrats. Jadi selama ini para birokrat itu seringkali mendapat persepsi yang negatif dari publik ya. Di antara lain pekerjaan mereka yang sangat rigid ya. Karena saking rigidnya, jadi ketika mereka memberi pelayanan itu juga terasa kaku. Kemudian yang kedua, seringkali hukum minded ya, atau rule minded. Jadi kalau tidak ada aturan, maka tidak ada inisiatif. Ya. Ataupun seringkali banyak dari stakeholder bureaucrats yang mungkin menggunakan frasa kan itu bukan tugas saya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi role minded. Kemudian seringkali juga narrow mindedness terkait bagaimana mereka juga kurang memiliki pemahaman terkait perubahan terkait organisasi publik, apalagi hal-hal seperti perkembangan administrasi publik di dunia ya. Kemudian seringkali juga banyak yang bilang mereka kurang sensitif terkait pelayanan terhadap masyarakat ya, kurang memiliki rasa spontanitas, rasa empati dan sebagainya ya. Itu persepsi publik. Ada juga yang menyebut street level bureaucrats adalah soulless operators ya, jadi tidak memiliki empati tadi seperti saya bilang ya. Mereka bekerja ya hanya untuk menjalankan business as usual. Dan kenapa publik memiliki persepsi negatif? Karena mungkin juga mereka jarang sekali yang memiliki inisiatif. Susah untuk beradaptasi. Nah ini juga menjadi masalah inefisiensi ya. Jadi jumlah mereka sangat banyak. Anggaran yang dikeluarkan juga tidak sedikit, tetapi ini juga apa yang mereka kerjakan tuh seringkali masih sangat jauh dari kata ideal. Kemudian ada juga aspek-aspek politik yang negatif dari Pak birokrat, yaitu rule worship ya. Saya di pertemuan kedua atau tiga ya terkait perbedaan negara dan pemerintah, mungkin masih teman-teman ingat, itu juga pernah menggambarkan bagaimana frasa asal bapak senang ya, ini rule worship. Jadi job desk itu tidak tergantung terhadap apa yang menjadi program pembangunan, tapi apa yang diinginkan oleh para atasan mereka atau para politisi. Ini favor of elites ya. Itu adalah persepsi negatif soal birokrat. Kita lanjut lagi. Nah, birokrasi itu juga dideskripsikan secara kurang baik dari beberapa kamus juga.
Misalkan seperti Oxford yang bilang bahwa birokrasi itu one perceived as being concerned with procedural correctness at the expense of people's needs. Jadi di sini ditekankan adanya prosedur yang kaku ya. Correctness di sini menggambarkan prosedur yang sangat kaku sehingga ketika orang memiliki suatu hajatan dan dia ingin mendapatkan layanan dari publik itu seringkali tidak diterima secara fleksibel ya. Banyak sekali aturan ya yang itu kadang mereka juga tidak mengerti esensinya apa. Kamus Webster mendefinisikan birokrasi sebagai government official confirmed in a narrow rigid formal routine. Nah ini jadi menggambarkan kekakuan mereka ya, tapi formal, rigid ya. Jadi ibarat para birokrat ini seperti mesin yang sangat kaku ya, sangat kaku untuk melayani, sangat rigid ya. Jadi ini juga mendeskripsikan birokrasi secara negatif. Kemudian dari dictionary.com ya. Nah ini juga cukup negatif juga. An official works by fixed routine without exercising intelligent judgment. Bahkan di sini dictionary.com cukup keras juga ketika menuliskan sebuah definisi terkait birokrasi, mana mereka jarang di situ jarang sekali menggunakan sebuah penilaian yang intelektual, karena di sini mungkin sangat kaku dengan job desk mereka, rutinitas mereka, yang mana itu juga mungkin akan menyulitkan orang-orang yang mungkin ingin mendapatkan pelayanan publik yang prima. Oke, lantas apa itu birokrasi dan organisasi dan sebenarnya mereka gunanya untuk apa sih? Jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih rinci ya, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu terkait apa itu birokrasi dan organisasi ya. Kenapa kok mereka harus ada? Kenapa juga di setiap badan, di setiap lembaga, di setiap institusi itu mereka juga selalu memiliki prosedur-prosedur yang saya kira cukup ini ya, cukup ketat di situ, cukup rigid ya. Namun tidak jarang untuk kemudian prosedurnya menjadi terbelit ya, membingungkan. Nah, birokrasi dan organisasi itu ada karena birokrasi sendiri merupakan sebuah kepanjangan tangan dari organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi karena ada goals maka ada birokrasi ya. Birokrasi merupakan bagian struktur dari organisasi yang diharapkan mampu untuk mencapai sasaran ya, dan diharapkan juga mampu untuk memaksimalkan efisiensi yang harus dikeluarkan oleh organisasi ya. Nah, istilah birokratisasi itu terjadi dan ada karena adanya peraturan dan juga kebijakan. Jadi kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan atau policy makers itu nantinya itu pastilah akan diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan apa yang ditulis di dalam naskah produk hukumnya ya. Dan itu tentu saja berdampak ke segala lini, termasuk lini yang paling kecil ya, yang paling rendah yaitu level birokrats atau birokrat yang menghadapi langsung masyarakat ya, yang mana ketika menghadapi mereka itu juga memiliki undang-undang ya, memiliki produk hukum yang berlaku terkait eksistensi mereka di sana. Nah, secara negatif, birokrasi organisasi itu merupakan kepanjangan tangan juga dari oligarki, dan tidak jarang di sini para birokrat yang ada itu kadang tertabrak dengan konflik kepentingan, konflik of interest ya. Jadi birokrat itu juga merupakan sebuah kelompok yang saya kira memiliki pengaruh selain kepada orang-orang yang
mereka layani, tapi juga dapat membantu orang-orang yang berada di atas mereka ya untuk mempertahankan leadership-nya ya. Jadi kalau misalkan terjadi gejolak, saya kira para birokratnya itu juga terkena dampak ya. Nggak jarang juga para pemimpin ya, para pimpinan daerah sekarang, para mungkin pejabat negara yang sekarang kita kenal di publik itu juga mengawali karir sebagai seorang birokrat ya. Tentu saja beberapa nama seperti wali kota Surabaya itu yang saya kira berawal dari birokrat ya. Kemudian juga beberapa menteri ya, seperti Menteri Luar Negeri yang sebenarnya juga berawal dari birokrat. Kemudian kita juga mengenal istilah McDonaldisasi ya. Jadi istilah ini adalah sebuah istilah yang mana masuk pada diskursus New Public Management ya atau NPM, yang mana di sini organisasi itu dituntut untuk bisa bekerja secara efisien ya, mementingkan efisiensi. Jadi pengeluaran yang sedikit tetapi hasilnya maksimal. Kemudian McDonaldisasi juga mempertimbangkan kalkulabilitas ya, penghitungan yang sangat rigid seperti McDonald ya, karena ngambil dari nama McDonald. Bagaimana kita lihat bagaimana sekarang jadi istilah ini diambil ketika melihat sebuah restoran cepat saji yang memiliki standar yang sangat tinggi, sampai-sampai kalau kita mau makan produknya, mau di manapun ya, mau di Indonesia, mau di luar negeri, itu rasa kentang dan burgernya itu relatif sama, karena benar-benar menjaga kalkulasi terkait bahan-bahan yang harus diberikan dan sebagainya. Kemudian predictability atau prediktabilitas ya, prediksi tentang bagaimana organisasi itu harus bisa membuat semacam lini masa ya, timeline ketika mereka memiliki sebuah peta jalan atau roadmap untuk kemudian mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang kalah penting adalah kontrol ya, kontrol terkait bagaimana organisasi berjalan, bagaimana ketika mereka mentransformasi sebuah layanan publik, mengadaptasi perubahan dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira ada juga jenis organisasi yang utilitarian, normatif, dan juga koersif. Ya, utilitarian itu adalah organisasi yang fokus pada pemberdayaan dari para orang-orang di dalamnya. Ya, koersif itu adalah organisasi yang memiliki proses bisnis yang saya kira ini ya, yang saya kira sangat disiplin, tingkat disiplinnya tinggi dan cenderung untuk menggunakan paksaan, misalkan seperti TNI dan Polri ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke birokrasi, mungkin ada pentingnya juga saya menjelaskan 5 karakteristik birokrasi sebagaimana dulu itu dijelaskan oleh Max Weber ya. Jadi menurut Max Weber ada beberapa karakteristik yang itu pasti ada di dalam birokrasi. Yang pertama adalah division of labor atau pembagian divisi dari para pekerja ya. Jadi saya kira di setiap instansi dan setiap organisasi itu selalu ada pembagian tugas, ada struktur di sana ya, yang mana setiap orang itu memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, di sini division of labor itu memiliki dampak yang positif, diantaranya adalah dengan membagi keahlian dari para birokrat, maka di sini diharapkan setiap divisi itu memiliki semacam expert ya atau keahlian, expertise ya. Misalnya ada kalau kita melihat ini ya struktur di perdagangan ya, ada yang bagian kerjasama,
ada yang bagian pengembangan produk, ya. Jadi masing-masing memiliki expertise yang berbeda-beda. Yang kedua, sisi positifnya adalah diharapkan dengan adanya pembagian divisi kerja itu akan menghasilkan pekerjaan yang lebih produktif dan juga efisien, ya, karena mereka fokus pada tugasnya masing-masing. Nah, tetapi ini juga ada dampak negatif dari division labor. Yang pertama adalah alienasi. Jadi semacam terjadi pengkotak-kotakan, ya, pengkotak-kotakan dalam sebuah organisasi, ya, yang itu mungkin menyebabkan antar divisi itu tidak saling mengenal, tidak saling bekerja sama secara apik, ya, karena semuanya ini, ya, semuanya fokus pada pekerjaannya masing-masing. Itu juga akan mengakibatkan individualisasi, ya. Yang ketiga adalah incapacity. Jadi kalau misalnya dari semua pekerja atau semua birokrat yang kemudian dimasukkan pada divisi-divisi yang sudah dibagi, mereka di situ akan di satu sisi akan mendapatkan expertise, ya, karena mereka akan ditempatkan dengan tugas yang berbeda-beda, mereka lebih specialized dengan tugasnya masing-masing, tetapi at the same time akan menimbulkan incapacity dalam hal melihat bigger picture-nya. Jadi mereka karena dibagi pada tugas mereka masing-masing, ya, pekerjaan sehari-hari yang mereka hadapi, tetapi di sisi lain kadang kalau kita sudah ditempatkan pada suatu penempatan suborganisasi yang mikro, kita jadi nggak tahu kira-kira tujuan besar dari organisasi itu apa, ya. Bahkan kalau Anda Anda bekerja dalam satu unit yang terus-menerus melakukan pekerjaan yang stagnan, Anda juga sulit untuk kemudian sulit untuk tadi melihat sejauh mana perkembangan dari organisasi yang Anda ikuti. Kemudian karakteristik yang kedua adalah hierarki, ya. Emangnya birokrasi pasti dia punya hierarki, ya. Nah, kira-kira positifnya apa? Positifnya hierarki ini kemudian memperjelas, ya, tugas para birokrat, terutama terkait siapa yang in charge atau siapa yang memberikan perintah. Karena hierarki dalam struktur organisasi itu juga diatur terkait jabatan-jabatan, terkait eselon, ya, pangkat. Jadi sangat jelas di dalam hierarki di sini tentang siapa yang kemudian memiliki tanggung jawab untuk memimpin. Jadi pemimpinnya jelas kalau dalam hierarki. Tetapi minusnya, ya, seringkali para birokrat itu juga terkesan memiliki tanggung jawab yang saya kira merasa tanggung jawabnya hanya seputar itu saja. Jadi karena adanya pembagian tugas di masing-masing divisi tadi, ya, itu akan seringkali terdapat masalah terkait tanggung jawab pada hal-hal yang seharusnya bisa kita telaah secara etikal. Jadi misalkan kalau satu divisi ini dipimpin oleh seseorang, ya, maka seringkali ketika mereka membuat sebuah kesalahan, divisi tadi itu berusaha untuk menutupi, ya. Jadi menutupi kesalahan dari divisinya, terutama apabila sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, ya, sudah menjadi beberapa divisi, gak jarang juga organisasi ini malah saling berkompetisi di dalamnya, ya. Contoh misalkan, saya kira ada semacam kompetisi, ya, yang terjadi misalkan di divisi pembagian dari TNI, misalkan ada darat, ada laut, ada udara. Nah, itu saya kira juga di satu sisi
job desk mereka semakin jelas, tapi saya kira juga menimbulkan masing-masing bagian ini saling berkompetisi terkait pekerjaan, atau mungkin nanti menentukan siapa yang akan memimpin organisasi itu ya. Kemudian yang ketiga, ciri khas birokrasi itu pasti mereka punya aturan sama regulasi. Nah, sisi positifnya adalah dari aturan tadi harusnya terdapat sebuah naskah yang jelas ya terkait ekspektasi apa yang diberikan pada masing-masing unit. Kemudian dalam regulasi itu juga seringkali disebutkan beberapa bagian job desk ya, job desk dari masing-masing jabatan yang ada, yang itu bisa kita ukur performanya itu secara seragam. Ya, jadi ada equal treatment di dalamnya ya. Karena pasti, karena pasti sebuah regulasi itu pastilah mewakili suatu jabatan atau suatu profesi. Misalnya saja terkait undang-undang guru sama dosen misalkan. Ya di situ sudah mengatur hal yang jelas tentang apa yang harus dilakukan public servant yang memiliki jabatan fungsional guru sama dosen ya. Terlepas apakah tadi gurunya itu ditempatkan di kota, di desa ya, di universitas yang peringkatnya tinggi ya, atau universitas yang baru, semuanya sama, uniform performance. Ini juga memungkinkan untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap para public servants ya, para abdi publik yang saya kira sudah diatur dalam regulasi tersebut. Kemudian rules and regulation itu juga membantu untuk memberikan sebuah kepastian dari keberlanjutan sebuah organisasi. Jadi bayangkan kalau Anda bergabung di misalkan kelompok ya, kelompok atau komunitas, nggak ada aturan-aturan yang dibuat, maka mungkin bisa saja itu berpengaruh terhadap kontinuitas dari organisasi tersebut. Sedangkan kalau misalkan kita melihat kita bergabung di sebuah organisasi yang besar, ya, ada aturannya, ada pembagian divisinya, ada yang mengepalai, ya, pasti adanya regulasi dan aturan itu memungkinkan bahkan ketika sudah terjadi pergantian pemimpinan, pekerjaan dari organisasi tersebut akan relatif sama. Nah, rules dan regulations itu juga memiliki dampak yang negatif. Misalnya saja terkait pengurangan kreativitas, kemudian tidak adanya upaya untuk mendorong inisiatif ya, ataupun apabila terdapat tujuan yang saya kira nggak relevan lagi, itu susah untuk diganti. Jadi untuk mengubah sebuah tujuan program pembangunan itu tidaklah mudah. Karena ada proses politik, ada proses 5 tahunan, ya, ada proses perencanaan yang itu nggak mudah untuk mengubahnya. Jadi terdapat kekakuan-kekakuan seperti itu. Oke. Kita lanjut untuk yang keempat. Oke, yang keempat adalah impersonality atau ketentuan umum. Jadi ketentuan umum ini pastilah ada di segala organisasi. Dia mengatur terkait bagaimana setiap orang itu harus memiliki aktivitas tertentu ya, yang sudah diatur aktivitas tertentu ya. Karena ketentuan umum ini dibuat untuk membuat semacam keseragaman terkait orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Ya, jadi karena dia dibuat untuk menjelaskan terkait tugas-tugas dari masing-masing personel, maka di sini diharapkan ada semacam sikap yang tidak bias, jadi sama semua. Ya, dianggap sama, personality, ya, dianggap umum semuanya. Nah, ini juga memiliki dampak negatif, diantaranya adalah akan menimbulkan alienasi ya, tentu karena mereka terpisah-pisah ya, mengakibatkan individualitas juga seperti poin pertama.
Dan juga seringkali karena diberikan sebuah treatment yang sama, maka sulit bagi mereka untuk memberikan sebuah sikap loyal terhadap pimpinan atau terhadap organisasi. Nah, yang terakhir adalah adanya kualifikasi teknis, ya, yang mana itu harus dimiliki oleh setiap anggota, pegawai, ya, ataupun public servant. Jadi kalau Anda misalkan mau menjadi seorang public servant, jadi seorang birokrat, itu pasti Anda juga mengikuti semacam seleksi yang itu terdapat hal-hal yang harus Anda miliki, kualifikasi-kualifikasi yang harus Anda punyai, ya, sebelum Anda lolos sebelum Anda lolos dari seleksi tersebut, ya, dinyatakan lolos. Nah, sisi positifnya adalah jadi sistem semacam ini tuh mengurangi diskriminasi karena setiap orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi, mereka memiliki hak yang sama untuk mengajukan diri, ya, atau melamar. Tetapi seringkali technical qualification ini juga mengurangi ambisi karena setiap posisi dalam birokrasi itu saya kira sistem perekrutannya itu masih sangat-sangat kaku dan juga pengembangan diri dari masing-masing orang itu juga sangat terbatas. Jadi misalkan di era seperti sekarang, ya, yang mana kemampuan digitalisasi dan literasi itu sangat penting, itu masih belum bisa dimasukkan kepada kualifikasi orang yang melamar karena tadi untuk mendefinisikan teknik kualifikasi itu tidak sembarang orang bisa melakukannya, tidak sembarang institusi bisa melakukannya karena ada badan khusus yang mengatur terkait hal tersebut. Misalnya institusi seperti Kementerian Ketenagakerjaan, yang mana mereka juga membuat sebuah produk hukum yang mengatur terkait kompetensi dari sebuah profesi. Jadi nggak segampang itu untuk diubah, terutama untuk jabatan-jabatan di sektor publik. Nah, kemudian ini yang ada sebuah fenomena yang disebut sebagai Peter Principle. Nah, apa itu Peter Principle? Peter Principle adalah sebuah fenomena ketika Anda berkarir di birokrasi dan Anda ingin naik pangkat, itu kan Anda seringkali harus memenuhi beberapa kriteria seperti menambah kompetensi, menambah pengalaman, menambah prestasi kerja di sana, ya. Nah, seringkali Peter Principle ini adalah sebuah fenomena ketika seorang itu sudah naik pangkat, ya, sudah naik pangkat sampai pangkat yang tinggi, ya. Tapi justru ketika mereka sudah dalam posisi yang tinggi, mereka tuh tidak bisa berkembang, ya, tidak bisa berkembang, kurang mendapatkan motivasi, ya, untuk kemudian beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, itu yang disebut sebagai Peter Principle. Jadi semakin naik pangkatnya, maka ambisinya pun semakin berkurang dan juga kemampuan adaptasi yang dimiliki seorang yang sudah memiliki pangkat yang tinggi itu seringkali berkurang kemampuannya justru malah. Apalagi kemampuan yang baru. Nah, itulah kenapa saya kira banyak pejabat yang seringkali ketika kepergian itu membawa ajudan, ya, atau asisten di sana, ya. Mungkin karena skill-skill seperti pengoperasian komputer dan sebagainya itu mereka justru malah tidak update terkait hal tersebut. Justru sangat tergantung pada orang lain. Oke, kita lanjut ke street level bureaucrats. Nah, apa sih street level bureaucrats? Street level bureaucrats itu adalah para public servants yang seringkali Anda temui di gerbang pertama, ya. Jadi misalkan di informasi umum, ya. Jadi intinya street level bureaucrats itu ada orang-orang yang berada di garda terdepan dari sebuah sektor pelayanan publik. Bisa itu di tata usaha, bisa juga di petugas lapangan, ya. Jadi saya kira setiap sektor itu pasti memiliki street level bureaucrats. Bahkan kalau boleh dibilang guru dan dosen tuh street level bureaucrats juga. Karena apa? Karena program pendidikan yang saya kira selalu berubah, ya, kebijakan yang selalu berubah ini
pastilah yang menghadapi dan kemudian melakukan itu adalah guru dan dosen. Jadi mereka juga bisa dibilang sebagai asset level birokrats. Ya. Ada juga contoh-contoh yang lain, misalkan kalau kita berada di jalan, pastilah ketemu dengan polisi, ya, kita ketemu dengan petugas dinas perhubungan, nah itu juga asset level birokrats. Jadi asset level birokrats itu maksudnya bukan literally mereka di jalan, enggak, ya. Maksudnya itu mereka adalah orang-orang yang berdiri di garda depan dari sebuah sektor. Ya. Jadi kalau di kantor pelayanan publik umum, ya, misalkan layanan pendudukan, ya, asset level birokrats ini ada orang-orang yang melayani Anda terkait kebutuhan Anda untuk mengurus misalkan suatu tertentu. Nah, itu yang disebut sebagai asset level birokrats. Kita lanjut ya. Nah, materi saya hari ini banyak mengambil dari buku ini ya. Buku ini ditulis, judulnya adalah When the State Meets the Street ya. Jadi ketika negara itu bertemu dengan orang-orang masyarakatnya di jalanan ya. Judulnya adalah Public Service and Moral Agency. Ini sangat bagus, ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ditulis oleh Dr. Bernardo Zaka ya, dan diterbitkan oleh Harvard University Press tahun 2017. Nah, dalam penelitian ini Bernardo Zaka itu menulis pengalamannya bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang street level birokrats ya. Tidak mudah untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada. Dalam menulis buku ini, Bernardo Zaka itu merefleksikan pengalamannya bekerja sebagai birokrat di ini ya, level birokrat pada sebuah lembaga anti kemiskinan ya, yang dia di sana bekerja selama 8 bulan. Ya, dari situ dia menulis buku ini. Bahwa ada hal-hal yang penting yang harus kita pelajari terkait level birokrats, karena mereka ini walaupun secara pangkat itu rendah ya, secara tunjangan itu juga kecil, tapi mereka itu adalah orang-orang yang saya kira memiliki peran yang sangat krusial bagi masyarakat, terutama karena mereka adalah orang terdepan yang menemui mereka. Nah, ada beberapa diskusi kritis yang ditawarkan oleh Bernardo Zaka ya. Kritis itu apa saja? Nah, misalkan dia pertama menggarisbawahi bahwa selama ini para political theories ya, atau akademisi politik itu menaruh perhatian yang sangat kecil tentang bagaimana kebijakan itu dilaksanakan ya. Ya, selama ini mereka lebih tertarik pada proses politiknya, terkait proses formulasinya, proses pembuatannya, tetapi tidak pada bagaimana kebijakan publik itu dilaksanakan, program-program pembangunan itu dilakukan pada level yang sangat mikro ya. Kemudian ini juga kritik terkait para akademisi yang juga baik itu di ini ya, pembahasannya mencakup kebijakan, mencakup hukum, ya, yang itu hanya mempelajari what is decided, ya, how is matter implementation outside their scholarly scope. Jadi bagaimana implementasinya itu bagaimana praktiknya itu seringkali tidak dibahas, ya. Padahal kalau menurut Bernardo, ya, menurut Bernardo Zaka, justru kehadiran negara itu dilihat dari bagaimana masyarakat itu masuk dan kemudian memohon sebuah pelayanan yang itu merupakan hak mereka dalam proses berjalannya negara. Ya. Jadi kalau misalkan Pak Presiden itu punya sebuah visi untuk membuat negara hadir, maka state level birokrasi ini adalah ujung tombaknya. Nah, kenapa kok penting untuk mendiskusikan state level birokrasi? Ya,
Jadi Bernardo Saka di sini itu mempunyai sebuah tesis ya, tesis dalam buku dia, bahwa untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan publik dengan optimal ya, bagaimana mereka bisa menjalankan pembangunan, bagaimana kita memanage pembangunan, itu akan sangat tergantung tidak hanya dari birokrat itu dari segi kompetensi, tetapi para birokrat ya, terutama level birokrat itu harus memiliki semacam sebuah sense terkait moralitas ya. Jadi di sini dia menyebutkan sebagai moral agents. Jadi birokrat itu harus memiliki sense of moral yang sangat kuat agar sebuah kebijakan publik, sebuah program pembangunan itu bisa berjalan dengan optimal. Ya, kenapa kok mereka sangat penting untuk dipelajari ya? Bisa kenapa kita harus beri perhatian? Karena yang pertama, seringkali bahasa-bahasa kebijakan itu merupakan bahasa yang saya kira tidak detail ya, tidak benar-benar detail sampai menggambarkan bagaimana sebuah kejadian itu bisa terjadi ketika kita melayani masyarakat di tempat ya. Jadi direksinya itu kabur ya, fake ya. Direksinya itu samar-samar. Kemudian seringkali mereka harus dihadapkan pada target yang tidak realistis ya. Terutama mengingat tidak semua daerah itu memiliki sumber daya yang mumpuni, baik itu sumber daya manusia, sumber daya teknologi, atau sumber daya alam yang berada di daerah-daerah yang jadi sasaran. Kemudian si level birokrat itu juga tidak jarang, bahkan sangat sering untuk menghadapi di sini Bernardo Saka menyebut masyarakat sebagai clients ya, karena mungkin persepsinya yang digunakan adalah perspektif NPM. Seringkali seat level birokrat itu harus melayani yang masyarakat yang itu nggak jarang itu harus melibatkan sebuah percakapan yang melibatkan emosi mereka ya. Jadi bayangkan kalau Anda menjadi seorang seat level birokrat, Anda garda depan ketika diminta untuk melayani masyarakat yang tentunya ketika mereka datang ke Anda itu penuh dengan segala macam masalah. Nah, nggak jarang masyarakat yang kemudian meminta pelayanan di sana itu juga dalam kondisi emosional ya, kadang marah-marah atau kadang-kadang bisa sangat sedih ya. Maka nggak jarang level birokrat ini adalah orang-orang yang memang harus menggunakan emosinya ya, harus mengontrol emosinya ketika bertemu dengan orang-orang ini. Karena permasalahan setiap orang itu sangat berbeda. Apalagi kalau itu sudah menyangkut terkait sebuah hajat dari seseorang ya, baik itu terkait ekonomi, terkait budaya ya. Jadi saya kira menjadi seat level birokrat itu harus siap dalam mengontrol emosi ya. Kemudian level birokrat juga semakin lama semakin dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan ya, terutama dalam agenda reformasi birokrasi, yang mana di situ disebutkan beberapa ideal baru ya, sebuah kondisi ideal baru pada birokratnya. Misalkan untuk ramah senyum ya, untuk memberikan perhatian, untuk responsif, dan juga untuk bersikap selayaknya seorang birokrat ya, bersikap dengan respect ya. Nah ini juga menjadi sebuah tantangan baru karena profesionalitas dari birokrat itu juga sangat ditekankan. Terlepas setiap orang dengan profesi apapun itu juga memiliki emosi ya di dalam, yang itu tentu akan mempengaruhi terkait ideal sih. Jadi seat level birokrat tuh tadi saya bilang ya, mungkin mereka pangkatnya nggak tinggi, mungkin mereka juga secara gaji adalah yang terendah di dalam organisasi. Tetapi nasib masyarakat itu seringkali ada di tangan mereka, ya. Karena keputusan yang diambil oleh level birokrat, jadi setelah mereka itu juga bisa membuat keputusan kan terkait mau enggaknya mereka memberikan pelayanan kepada Anda, menolak berkas Anda, memberikan sebuah perpanjangan terhadap Anda, itu kan keputusan level birokrat. Jadi
apa yang mereka putuskan itu sangat memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi masyarakat yang kemudian menemui mereka, ya. Jadi bisa dibilang street level birokrasi adalah wajah negara, ya, wajah kebijakan, wajah dari pembangunan, dari sebuah perkembangan yang kita kira bersama tuh tentu dinamis, ya. Jadi mereka itu the face of policies. Mereka adalah orang-orang yang menentukan bagaimana masyarakat itu puas tidaknya dengan pemerintahan mereka, menentukan terkait apakah masyarakat itu pada akhirnya memang mendapatkan haknya, ya, untuk kemudian disalurkan melalui sistem birokrasi, ya. Jadi pengaruh mereka itu sangat besar, ya. Nah, yang nggak kalah pentingnya dalam ini, ya, dalam sistem birokrasi, mereka juga memiliki sesuatu yang disebut sebagai diskresi. Diskresi ini adalah sebuah pengecualian ketika mereka itu dihadapkan pada situasi yang tidak diatur pada produk hukum yang ada, ya, tidak diatur pada sebuah prosedur yang mungkin sudah dibuat, karena anything can happen, ya, di dalam sebuah pelayanan publik tadi. Oke. Kemudian independensi. Jadi sekecil apapun jabatan yang itu dimiliki oleh level birokrat, mereka juga masih punya independensi terkait bagaimana mereka melakukan treatment pada masyarakat yang datang ke mereka. Jadi terlepas dari kecilnya jabatan mereka, ya mereka kalau nggak mau untuk meneruskan berkas seorang yang terlambat, ya nggak bakal selesai, ya. Kalau mereka tidak juga segera memberikan appointment, misalkan ada yang mau bertemu dengan atasan di kantor tersebut, kalau nggak diatur schedule-nya sama street level birokrat, ya nggak bakal terjadian, ya. Jadi mereka juga memiliki pengaruh yang sangat kuat, ya, terutama terkait independensi yang itu mencakup pada tugas-tugas mereka, sekalipun tugas tadi sifatnya mikro. Nah, paper dari Evelyn Brodkin di tahun 2008 itu menyebutkan adanya sebuah kondisi yang disebut sebagai compliance model, ya. Compliance model. Nah, apa itu compliance model? Atau model kepatuhan, ya. Nah, model kepatuhan ini adalah semacam sebuah kultur, ya, yang tadi saya sempat singgung terkait asal bapak senang, ya, yang mana seringkali street level birokrasi ini sangat patuh sekali pada atasan mereka. Yang tadi saya sebutkan pada karakteristik birokrasi yang dipaparkan oleh Max Weber, ya. Nah, di sini compliance model yang diberikan pada yang terjadi pada level birokrat itu seringkali ditentukan oleh para atasan yang berada di atas mereka, ya. Jadi misalnya hierarkinya representatif itu membuat kebijakan publik, ya, untuk manajemen birokrat yang kemudian menerima tugas tersebut dan kemudian mengatur sampai pada bagaimana pejabat-pejabat di bawah itu kemudian mengeksekusi terkait kebijakan yang ada, ya. Jadi di sini seringkali, ya, karena pengaruh hierarki yang sangat kuat, ya, jadi sangat mungkin juga bagi para level birokrat itu tidak berfungsi sebagaimana yang kita harapkan, ya. Bagaimana yang mungkin saya jelaskan di pertemuan awal terkait posisi mereka sebagai pegawai negara, ya, abdi negara, yang itu tentunya harus dibedakan terkait ASN atau PNS ini, ya. Mereka tuh mengabdi pada siapa, pada negara atau pada pemerintah. Nah, yang benar kan harusnya negara. Jadi memang bagaimana negara mengatur
fungsi birokrasi itu adalah sesuatu yang ideal. Tetapi sesuatu yang tidak ideal itu ketika terjadi compliance model yang mana birokrasi menjadi tidak sesuai pada fungsinya karena dikontrol, karena takut dengan keputusan mereka, atau dijanjikan posisi tertentu dan sebagainya ya. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi juga? Karena seringkali juga kebijakan itu tidak bisa untuk mendikte, ya, untuk memberikan petunjuk pada setiap kasus level yang terjadi. Ya, misalkan seringkali dalam pelayanan publik itu banyak masyarakat yang tidak bisa untuk memenuhi berkas-berkasnya. Ya, tidak bisa memenuhi berkas itu bukan berarti karena mereka tidak memiliki kelupaan membawa berkas, tapi bisa juga mungkin karena berkas itu tidak eksis karena status administrasi mereka. Ya, misalnya, pernah bayangkan nggak kalian membayangkan bagaimana kalau pasangan pasangan yang bukan merupakan bagian dari 6 agama yang diakui di Indonesia itu menikah? Bisa nggak membayangkan? Apalagi sekarang KUA itu tentu lebih didominasi oleh mayoritas, ya, agama minoritas. Tapi mungkin prosedur, ya, mungkin institusi kan harus bisa untuk melayani masyarakat, ya, untuk melayani kepentingan mereka. Tapi bisa saja ketika masyarakat itu datang, prosedur mereka tuh tidak terdapat di dalam SOP, ya. Saya tadi, ya, misalkan kalau orang nikah sama muslim gampang lah, mungkin semua KUA bisa. Tapi kalau misalkan 2 orang, ya, dengan kepercayaan adat yang berbeda, nggak masuk 6 agama, tiba-tiba ingin menikah di KUA nggak tahu karena nggak ada yang kemudian bisa untuk melakukan prosedur pelayanan publik. Nah, itu yang saya sebutkan sebagai nggak semua kebijakan itu bisa untuk mendikte terkait possible cases, ya, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, sering ini juga, ya, tidak jarang juga para street level birokrasi ini menemui hukum yang tumpang tindih, hukum yang seringkali bertabrakan, ya, terutama tujuan-tujuan mereka. Apalagi mereka juga memiliki kesusahan terbatas, ya. Misalkan dari peraturan pemerintah apa itu berbeda dengan peraturan pemerintah yang baru. Nah, karena berbeda kan pastinya harus terjadi penyesuaian yang harus dilakukan, ya. Ya, jadi seringkali level birokrasi itu adalah orang-orang yang seringkali mengalami kondisi-kondisi yang tidak pasti, tidak bisa diprediksi, ya, karena kebutuhan masyarakat sangat banyak. Jadi Anda jangan malah menganggap remeh jabatan-jabatan level birokrat yang itu mungkin kalau persepsi Anda hanya menunggu di depan komputer, ya, hanya menunggu di depan, karena masyarakat itu permintaan sangat unpredictable dan itu kadang nggak semuanya tertera di dalam SOP yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Oke, kemudian juga tantangan lain, ya, tadi saya sebutin soal diskresi, ya, tentang bagaimana pengecualian itu bisa dilakukan oleh para street level bureaucrats. Diskresi itu adalah kondisi yang mana mereka memiliki sebuah hak, ya, untuk mengambil sebuah keputusan yang itu harus dilakukan seringkali dalam situasi yang mendadak. Contohnya bagaimana polisi melihat orang yang ditengarai memiliki potensi untuk meledakkan diri, misalkan membawa bom seperti itu, ya. Jadi ini menjadi sebuah ujian bagi polisi sebagai level birokrat, mau menembak mati nanti dianggap melanggar HAM, bisa masuk penjara juga, ya. Mau nggak menjatuhkan bisa saja
orang yang mungkin ditengarai membawa sebuah paket dan itu bisa meledak, itu bisa membahayakan nyawa orang lain. Nah, bahkan keputusan terkait diskresi itu dalam kasus ini itu bisa terjadi dalam hitungan detik, yang itu harus diambil secara cepat oleh para seat level bureaucrats. Jadi seat level bureaucrats itu bukan sesuatu yang main-main ya, kerjanya nggak main-main juga. Ya, dalam hal kesehatan misalkan, ada seorang pasien yang datang ya, kodenya sudah kritis, tetapi nggak ada berkas yang nggak lengkap untuk harus ke rumah sakit. Ya, ini juga menjadi sebuah kondisi untuk melakukan diskresi. Ya, nanti kalau kita tidak memberikan akses, nyawanya bisa terancam. Ya, tapi kalau kita memberikan akses, ya bisa saja kita yang justru melanggar aturan. Nah, inilah contoh-contoh diskresi yang sering kali dihadapi oleh birokrat. Ya. Nah, masalahnya adalah nggak semua orang, nggak semua pekerjaan itu pernah memberikan sebuah pelatihan ya atau sebuah pengalaman untuk melakukan diskresi ini. Nah, seringkali diskresi ini birokrat nggak punya pengalaman untuk melakukan diskresi seperti ini. Nah, itu beberapa pemahaman yang diberikan oleh Evelyn Brodkin ya. Nah, ini kajian terkait seat level bureaucrats itu sebenarnya sudah dibahas sebelumnya, akan dilakukan oleh Berantu Sekaja ya. Tapi salah satu nama yang saya kira itu sangat terkenal ya literaturnya itu adalah Michael Lipsky. Michael Lipsky itu yang menulis buku Seat Level Birokrasi ya, di tahun 80. Sampai sekarang masih ada bukunya. Saya kira dicetak kembali ya, sudah masuk 30 tahun tadi, masih mungkin dianggap relevan. Oke. Jadi ini beberapa argumen yang menarik yang dibuat oleh Michael Lipsky. Yang pertama, kebijakan publik ya itu adalah hasil total dari apa yang dilakukan oleh seat level bureaucrats. Jadi kebijakan publik itu bukan sesuatu yang selesai ketika naskah RUU misalkan itu sudah disepakati oleh sesama anggota parlemen. Nggak selesai, itu bukan kebijakan publik. Kebijakan publik kalau menurut Michael Lipsky itu selesai total ketika itu sudah keluar dan kemudian diimplementasikan oleh level bureaucrats. Jadi tindakan yang dilakukan oleh level bureaucrats itu menentukan hasil dari public policy yang sesungguhnya. Yang mana tadi dikritik juga oleh Berantu Saka terkait para akademisi di bidang kebijakan, di bidang politik ya. Seringkali mereka lebih tertarik untuk membahas seputar bagaimana kebijakan itu dibuat, bukan pada bagaimana kebijakan itu diimplementasikan, karena it's a different thing ya. Anda bayangkan aja orang-orang yang mungkin duduk di parlemen ya, orang-orang yang mungkin menyusun rancangan undang-undang tersebut bisa dikatakan lebih powerful, pendidikannya relatif lebih tinggi, posisinya lebih tinggi. Berbeda dengan orang-orang yang berada di level birokrat yang mungkin bukan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang tinggi. Nah, itu ya. Nah, dia bilang di sini seperti ini, kalimat Michael Lipsky, kita nggak bisa mengetahui bagaimana kondisi sebuah negara hanya dengan melihat teks hukum yang berlaku ya. Karena ya bagaimana sebuah kebijakan itu dapat mentransformasi sesuatu itu harus dilihat pada implementasinya. Di sini Michael Lipsky itu juga memberikan kritik yang keras terkait separasi ya, pemisahan terkait politik dan administrasi. Nah, ini mungkin teman-teman merefresh juga ingatannya pada materi pengantar ilmu AN ya, di PIAN. Nah, di sini Michael Lipsky melihat pemisahan politik administrasi sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas ya. Misalnya, dia memberikan beberapa alasan. Misalnya, nah keputusan yang didominasi oleh pemikiran dari eselon tingkat tinggi
itu yang kemudian menentukan bagaimana street level birokrasi bergerak. Apalagi di sebuah kultur organisasi yang sangat hierarkis ya, sangat feodal, nyaris street level birokrasi itu tidak berani untuk melakukan sebuah terobosan ya, tidak bisa melakukan sebuah inisiatif. Karena seringkali ketika mereka tertabrak pada aturan, ya mereka hanya bilang, wah itu aturannya belum ada. Oh itu bukan tugas saya. Atau makan I'm just doing my job ya, karena job saya adalah ini aja, itu di luar job saya. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi selama ada yang namanya hubungan antara prinsipal dan agent ya. Di prinsipal ini misalkan seperti kepala lembaga yang juga dipengaruhi oleh para politisi ya, yang pengaruh terkait bagaimana undang-undang dibuat di tingkat parlemen ya, itu kemudian terpengaruh juga sampai pada agent ya, karena apa namanya susahnya untuk melakukan tindakan yang bersifat independen, karena sebenarnya tadi ya sebelumnya seperti materi yang mungkin saya berikan ya, karena seringkali tidak dibedakannya tugas aparatur sipil negara sebagai pegawai negara ya, bukan pegawai pemerintah, itu seringkali terjebak pada keputusan-keputusan politik yang mungkin tidak sesuai pada tujuan pembangunan ya. Kemudian hierarkis driven by rules, ini tentunya merupakan sebuah buktinya nyata bahwa politik dan administrasi itu ya nggak bisa dipisahkan ya. Dan semua ini ya, mulai dari eselon yang tinggi, kemudian relationship principal dan agent, serta hierarki dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat, itu membuat frontline workers atau para street level birokrasi tadi ya diharapkan untuk mengikuti prosedur yang ada. Nah, sedangkan prosedur yang ada itu tadi tidak lepas dari adanya kepentingan lembaga, adanya kepentingan politik yang itu mungkin nggak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembangunan. Itu ya. Nah, Bernardo Saka dalam pengalamannya sebagai street level birokrat itu menulis ada 3 patologi terkait disposisi moral yang itu kerap terjadi pada street level birokrat. Ya. Jadi kemungkinan ada 3 perubahan yang itu terjadi pada street level birokrat. Yang pertama adalah indifferent birokrat. Nah, indifferent birokrat ini adalah orang yang tetap stick pada aturan, withdraw beyond allegedly inflexible rules ya, yang tetap tidak menghasilkan perubahan ya, yang itu dia gagal untuk mengakomodir kebutuhan klien yang itu berbeda-beda karena tadi terbentur aturan dan sebagainya. Sementara yang caregivers ya, kemungkinan kedua adalah menjadi caregivers. Caregivers ini adalah orang-orang yang kemudian berani untuk melakukan ini ya, melakukan sebuah perubahan terkait bagaimana mereka berani mengambil resiko untuk kemudian lebih menelusuri apa yang dibutuhkan oleh klien yang datang ke mereka. Misalnya terkait masalah-masalah administrasi, masalah ekonomi. Jadi mereka membantu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian yang enforcer ini adalah orang-orang yang saya kira justru tidak mau mengambil resiko ya, dan justru tetap stick pada peraturan-peraturan yang ada ya, serta mencoba untuk tidak melakukan sebuah tindakan yang saya kira itu di luar dari pekerjaan mereka. Justru mereka lebih enforcing the law ya. Nah, kita ngomongin yang pertama soal indifferent dulu. Jadi indifferent adalah kondisi yang ketika seorang datang ke street level birokrat ya, para birokrat ini sebenarnya mungkin hanya berusaha mendengarkan, tapi hanya menggali informasi yang sedikit terkait apa yang dibutuhkan oleh para klien ya, oleh para orang-orang yang datang ke mereka. Nah, ini di sini disebutkan bahwa mereka hanya
menjalankan tugas mereka ya, tapi tidak tergerak oleh cerita ya, oleh kondisi yang itu dialami oleh para orang-orang yang datang ke mereka. Jadi mereka tidak tergerak, tetapi mereka hanya berusaha untuk mengerjakan tugas mereka secara normatif ya, dan mereka juga memiliki mindset terkait menyelesaikan sebuah kasus itu dengan secepat dan efisien mungkin. Jadi sensibilitasnya itu terkait normanya mereka sangat normatif. Yang penting kamu butuhnya apa, ya, yang penting cepat selesai, ya. Kalaupun nggak sesuai prosedur ya udah kembali lagi dengan tugas yang lebih lengkap. Mereka tidak mengambil resiko di situ. Justru mereka ini dibilang indifferent ya karena mereka tidak tergerak pada cerita atau pada alasan-alasan yang diberikan kepada para orang yang datang ke masyarakat yang datang ke mereka. Kalau Anda perhatikan, misalkan kalau Anda pernah ke kantor pelayanan publik kan seringkali ada seseorang yang mungkin berbicara sangat lama dengan para administratornya ya, dengan para orang yang in charge di sana. Yaitu merupakan sebuah fenomena yang nggak bisa dihindari ya, masyarakat yang bercerita di sana. Kita tidak bisa kemudian menafikan bahwa kondisi-kondisi tersebut itu jarang terjadi, tapi justru masih yang terjadi ya. Oke, kita lanjut ke kondisi berikutnya. Kondisi yang berikutnya adalah birokrat yang kemudian melakukan moral disposisi moral tadi untuk menjadi caregiver. Nah, ciri khasnya itu seperti apa? Jadi kemungkinan birokrat yang kemudian ketika menemui sebuah masyarakat yang bercerita itu mereka kemudian berusaha untuk mencari informasi dengan lebih mendalam ya, memahami kesulitan yang dialami oleh si pengadu, dan birokrat di sini tergerak ya, serta lebih untuk memiliki rasa simpatik terkait cerita yang dialami oleh masyarakat tersebut. Nah, jadi di sini hasil akhir yang dilakukan oleh caregiver di sini ya berbeda dengan indifferent tadi ya, yang dia hanya berusaha untuk menyelesaikan tugasnya ya, melayani supaya cepat selesai. Tapi di sini si caregiver ini tidak lagi hanya menyelesaikan tugas, tapi juga berusaha untuk kemudian memberikan apa yang dibutuhkan, apa yang bisa mereka lakukan dengan posisi mereka yang tentunya terbatas wewenangnya ya, itu agar si masyarakat tadi itu bisa untuk selesai masalahnya ya, dengan tentunya prinsip-prinsip yang dilakukan secara efisien dan juga secara adil. Ini perbedaan terkait indifferent caregiver itu seperti dua tadi ya. Jadi kalau indifferent tuh hanya menyelesaikan pekerjaannya ya, business as usual, tidak ada simpatik, tapi caregiver dia bisa simpatik terkait hal tersebut. Nah, untuk yang enforcer itu adalah kondisi yang mana si birokrat itu menemukan sebuah masyarakat yang justru ingin memanfaatkan mereka, ya, memanfaatkan mereka terkait wewenang yang bisa mereka lakukan, ya. Jadi di sini berbeda seperti tadi ya, ketika ada masyarakat yang mengeluhkan sebuah permasalahan, tapi kalau enforcer itu adalah sebuah kondisi yang mana ada masyarakat yang justru berusaha untuk memanfaatkan para birokratnya. Contohnya seperti misalkan birokrat di jalan seperti ini ya, seperti orang dishub, seperti orang polisi ya. Misalnya kalau di Samsat ya, yang bisa mengeluarkan surat izin mengemudi, itu bisa saja justru malah dilobi oleh masyarakat yang datang. Misalnya, Pak, gimana nanti kalau saya bawakan orang-orang yang ngurus di sini, nanti sampean hargai ya, berapa tarifnya. Justru orang-orang di situ yang nggak jarang juga menemui orang seperti ini. Jadi nggak semua masyarakat yang datang itu memang kesulitan, tapi juga ada masyarakat yang seperti yang justru melihat sebuah peluang ya, yang melakukan hal yang kurang etis.
Nah, di sini orang birokrat yang menjadi seorang enforcer ya, itu adalah birokrat yang kemudian justru malah curiga dan melindungi dirinya sendiri ya. Dan di sini dia berusaha untuk tetap berada pada hukum yang berlaku ya, yang tentunya itu juga selain memberikan edukasi ke masyarakat ya, melayani dengan benar, tapi juga di satu sisi juga melindungi diri mereka sendiri dari adanya hukuman apabila ketahuan melakukan hal-hal yang menyalahi wewenang mereka. Itu yang enforcer ya. Nah, di sini petanya seperti ini ya. Jadi kondisi yang paling atas di sini adalah kondisi indifferent ya. Ketika birokratnya itu hanya hanya menyelesaikan pekerjaan mereka business as usual. Tapi kalau mereka sama-sama berusaha untuk mendengar ya, mendengar di sini ada dua macam. Ya, jadi ketika mereka berusaha ketika mendapatkan sebuah klien atau masyarakat yang datang ke mereka dan mereka memilih untuk lebih terlibat lebih dalam, maka dari yang awalnya indifferent ini bisa menjadi antara caregiver atau enforcer ya. Nah, ketika mereka berusaha untuk mendengarkan cerita dari para masyarakat yang datang mereka itu bisa dibedakan menjadi dua, antara dia simpati atau dia curiga ya. Nah, ketika dia simpati pada kasus yang pertama, jadi perubahan antara ketika mereka menjadi indifferent dan menjadi seorang caregiver, maka ketika mereka mendengarkan itu mereka membantu kebutuhan masyarakat tadi ya, mencarikan solusi. Kalau nggak ada dokumennya gimana, kalau nggak punya uang gimana, itu mereka memberikan sebuah solusi. Jadi di sini mereka melakukan advokasi terkait bagaimana supaya masalah mereka bisa diatasi ya. Nah, sedangkan untuk yang tadi didatangi oleh masyarakat yang justru untuk memanfaatkan mereka akan mendengarkan secara curiga ya, melihat potensi-potensi pelanggaran di situ, dan di sini yang pada akhirnya mereka menjadi seorang enforcer ya, yang mana mereka tetap stick to the rules pada regulasi ya, dan tentunya itu tentunya itu harus stick pada rules ya, bahkan kalau perlu mereka membawa ke jalur hukum ya, memberikan hukuman yang sesuai apabila menemukan para calo misalkan ya, menemukan para pelanggar dan sebagainya. Nah, tapi ada juga tipe birokrat yang mungkin tidak sampai pada listener yang nggak mau tahu, ya ini disebut sebagai indifferent ya. Nah, bagaimana proses mereka mereka menjadi indifferent menjadi caregiver atau enforcer. Nah, itu prosesnya seperti ini ya. Jadi yang pertama ya, situasi itu proses yang pertama itu ada terjadi di posisi ya towards default model of appraisal ya. Jadi ketika dia mendengar adanya sebuah kasus yang extraordinary, maka mereka mengganti posisinya yang awalnya bekerja secara default ya, bekerja sesuai dengan tupoksi, tapi mereka berusaha untuk kemudian menggunakan modus of appraisal ini ya, local disposition, menggunakan disposisi mereka ya. Nah, ketika mereka memutuskan untuk melakukan disposisi mereka ya, nah itu mereka di situ berusaha dari yang awalnya independen menjadi dependent, dia menjadi mereka berusaha untuk menggali informasi yang ada ya. Ya, di sini tentukan nih, apakah mereka ketika ada extraordinary case, mereka dari awalnya mungkin diam ya, kemudian mereka mengganti model, apakah mereka melakukan local disposition ya, memberikan disposisi mereka ya, menggunakan diskresi mereka. Nah, ketika di sini mereka mengakses informasi yang lebih lanjut terkait case yang terjadi pada mereka, case pada masyarakat yang datang ke mereka ya.
Maka di sini mereka akan memilah, memfilter, ya, dan dengan diskresinya masing-masing itu antara mereka bisa kembali tidak terlibat lebih jauh atau justru terjadi perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku tadi yang ketika mereka bisa menjadi caregiver atau menjadi enforcer. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara mereka untuk ini ya, cara birokrat kita bisa mengimprovisasi dirinya pada sebuah kasus-kasus yang terjadi ya, terutama ketika mereka harus melayani publik yang itu punya karakteristik yang sangat bermacam-macam. Nah, Berantor Saka memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah praktis diri sendiri ya, dengan melatih. Jadi di buku itu juga dijelaskan bagaimana seorang birokrat itu bisa mengenali bias, ya, bagaimana mereka bisa berpikir secara kritis ya, mengatur persepsi, mengatur disposisi ya, memahami sebuah respons. Jadi di sini memang practice of the self ini ketika memang pada sebuah kondisi yang mereka tidak memiliki sebuah kan untuk menolong mereka, tetapi mereka secara pribadi itu bisa untuk mengubah sesuatu atau berusaha untuk tidak terlibat pada sesuatu. Kemudian yang kedua adalah melakukan analogic reasoning yang lebih mendalam. Ya, di sini tentu analogic reasoning ini dibuat berdasarkan prinsip-prinsip dan juga peraturan. Ya, mereka tidak langsung bertindak, tetapi tadi pada proses mereka memfilter informasi tadi tidak hanya tidak hanya menggunakan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi, tapi juga mereka juga melihat kira-kira ada nggak potensi pelanggaran undang-undangan, ada nggak diatur dalam SOP, tidak diatur pada prinsip-prinsip yang lain, tidak, seperti itu. Nah, kemudian moral reasoning itu juga bisa untuk di compare dengan kasus-kasus yang sama, ya. Jadi gunanya ketika mereka memiliki database ya, itu juga bisa untuk kemudian mereka berbagi dengan kasus-kasus yang terdahulu yang itu mungkin pernah terjadi, ya. Dan yang paling memungkinkan juga itu para birokrat itu juga bisa memiliki peers ya. Ketika mereka juga memiliki partner yang mungkin sejalan dengan mereka ya, peers dengan, jadi melibatkan peers ini ya, melibatkan rekan atau kolega, di sini mereka akan bisa untuk menghindari bias ya, sama-sama berdiskusi dan juga untuk mencari jalan terbaik. Jadi dengan adanya peers ini mereka juga bisa untuk menanyakan berbagai pertimbangan-pertimbangan ketika mereka akan mengurus sebuah kasus itu lebih jauh ya. Jadi di sini ketika mereka mengontak peers ya, mengontak kolega mereka, itu pastilah mereka sudah berniat tidak hanya menjadi indifferent, tapi apa yang harus dilakukan dengan sebuah kasus ini. Apakah mereka harus mendengarkan atau menyelesaikan kasus tersebut dengan apa adanya. Nah, jadi kesimpulannya ya, jadi implementasi dari kebijakan publik itu adalah sesuatu yang berbeda, yang saya kira implementasi kebijakan tadi itu tidak selesai pada formulasi ya dan juga keputusan dalam produk hukum, tetapi di sini kita harus melihat bahwa the sum of public policy adalah tindakan apa yang diambil oleh para state level birokrat ya, yang mana di sini kita jadi menyadari bahwa kita tidak hanya diatur oleh negara, tidak diatur oleh hukum, tapi hukum dan juga manusia, karena manusia tadi pada intinya orang-orang di level birokrat itu adalah orang-orang yang akhirnya mengeksekusi peraturan yang ada. Interpretasinya bisa berbeda karena tidak semua petunjuk itu diberikan pada kebijakan ya. Nah, di sini pentingnya level birokrat itu menjadi agencies, moral agencies ya. Jadi mereka di sini perlu untuk memahami terkait esensi dari penanganan sebuah kasus yang mereka harus tangani ya. Karena pelayanan publik itu pastilah mereka nanti akan menemui masyarakat yang sangat beragam ya, yang karakteristiknya beda-beda, ada yang ekonominya tinggi, rendah, ada yang pendidikannya juga beragam, latar belakang budaya juga beragam ya. Jadi penting untuk mereka untuk
itu kemudian memiliki sebuah sense of moral ya ketika mereka dihadapkan pada situasi yang samar ya, yang ambigu, berkonflik ya. Jadi mereka bisa mempertimbangkan secara objektif ya terkait bagaimana mereka menggunakan diskresi yang mereka miliki. Ya. Oke, kemudian di sini bisa dipilih the purpose of the public service depends on the existence of fragile molecule system within bureaucracies. Ya. Jadi pemberian pelayanan publik yang bagus itu ya ketika terjadi sebuah equilibrium ya yang kemudian menguji juga sikap-sikap para level birokrat itu apakah mereka dapat secara jeli ya melihat bahwa ada masyarakat yang harus tolong atau ada masyarakat yang justru memanfaatkan. Jadi mereka harus punya diskresi memikirkan terkait bagaimana menemukan equilibrium dari sebuah nilai-nilai yang itu saling berkonflik satu sama lain. Ya. Oke, mungkin satu lagi ya. Silahkan bureaucrats ought to remain sensitive ya to quality or normative considerations. Jadi maksudnya para selevel birokrat itu juga harus sensitif ya dengan menjadi moral agencies, mereka harus sensitif terhadap pertimbangan-pertimbangan yang normatif ya. Tetapi tentu dalam implementasi program pembangunan, implementasi kebijakan itu tentunya setiap peluang itu bisa terjadi dan itu tentu tidak semuanya sudah diatur dalam petunjuk program-program yang sudah berjalan. Jadi mereka tetap harus bisa menggunakan logik, menggunakan reasoning ya, dan tentunya dengan kemampuan mereka untuk menelusuri lebih jauh, menelusuri informasi lebih jauh, itu mereka bisa untuk menentukan sikap bagaimana menangani sebuah kasus yang mereka hadapi. Di level birokrat itu memiliki peran yang sangat penting bagi suksesnya program pembangunan dan tentunya bagaimana sebuah kebijakan itu diimplementasikan. Oke, ini adalah referensi yang bisa nanti teman-teman baca lebih lanjut apabila masih ada yang bingung ya. Tentu ini materi yang saya kira cukup menarik ya, terutama apabila teman-teman di sini besok-besok juga ingin jadi level birokrat, itu bisa dibaca ya. Ini dari Plotkin ya, ini dari Bernardo Safin, jadi saya masukkan sebagai referensi utama pada pertemuan kali ini. Saya kira itu ya, selebihnya mohon maaf. Semoga materi ini berguna dan juga membuat kalian tetap belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam PSBB.